Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pi Network dimanapun berada. Salam petir, jeder. Hari ini saya ditemenin oleh dua orang komunitas Pi Network dari Kota Perbaungan. Yang satu Mas Agus sudah 4 kali KYC, namun masih belum berhasil. Di sebelah kiri saya ini termasuk yang paling senior, puluhan ribu koin ya. Tapi masih menunggu KYC juga. Ya, dalam hal ini bincang-bincang kita akan bertanya hal-hal seputaran masa depan KYC nanti. Oke Pak Agus, apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mas Darso gimana, sehat? Sehat. Iya. Mas Darso, banyak saya perhatikan konten teman-teman ya, saya banyak membaca beberapa berita. Katanya untuk Cina sama Vietnam, mereka sudah mulai barter, apa betul itu? Seperti yang kita lihat di Twitter ya, Mbak ya. Di Twitter, di Facebook, di grup-grup media sosial yang sekarang ini benar-benar sangat terbuka. Iya. Benar ya. Benar sudah mereka melakukan barter. Ya, ada mungkin kita sebutlah misalnya ada seorang konglomerat yang mungkin punya uang sangat banyak, kemudian seperti melakukan apa ya, kesepakatan atau mungkin seperti pemberitahuan lah kurang lebih bahwa nanti kalau misalnya sudah mainnet terbuka ya, mungkin sudah seperti itu ya. Silakan kalian-kalian yang punya CoinP, yang punya CoinFi, beli atau ya di barter lah koinnya dengan mobil. Jadi ada seorang pengusaha besar ya, berarti konglomerat ya. Dia menjaminnya gitu. Iya, sepertinya seperti itu. Dia ada sekitar 158 mobil. Dan mobil itu dibanderol dengan harga dalam bentuk dolarnya itu antara $52.000 sampai $65.000. Merinding satu saya. Harga mobil. Merinding saya. Ya, jadi kalau misalnya dikurskan dalam bentuk rupiah, harga mobilnya di atas 700-an juta itu, Bah. Kalau didolarkan berapa tadi? Kalau didolarkan antara 52.000 sampai $65.000 per satu mobilnya. Karena dia kan beda tipe, mungkin harganya lebih murah. Kalau tipenya yang agak kelas mungkin harganya lebih tinggi. Dia seperti itu. Kemudian dalam barter itu apa yang mereka lakukan? Mereka kan sepertinya sudah membuat sebuah ini ya. Mereka ini grup ya kayaknya ya? Iya. Grup saling percaya? Sepertinya seperti itu gitu. Karena memang ya itu Vietnam ya, di Vietnam itu. Dan itu akun Twitternya cukup jelas. Kemudian mereka setiap hari terus mengabarkan tentang berita-berita yang berkaitan dengan mobil ya, mobil yang bisa Anda barter dengan menggunakan CoinPi. Itu di barter langsung terima mobil? Atau menunggu lagi? Kalau gini loh, Wah. Ini kan ketika nanti semua CoinPi kita, katakanlah ketika sudah lulus KYC ya. Kalau sudah lulus KYC, kemudian kan CoinPi yang ada di aplikasi itu kan dipindahkan atau dimigrasikan lah ke Pi Browser. Baru setelah itu kan bisa dia dikirim kira-kira gitu ya. Atau dikirim ke dompet yang lain. Ya, kalau kebetulan misalnya si perusahaan mobil tadi atau dealer mobil tadi ya menyediakan layanan untuk menerima koin, ya pasti mereka melakukan barter dengan cara ya itu tadi. Langsung ya? Langsung. Tapi dibuat perjanjian notaris gitu ya? Ya, sudah seperti itu. Habis ya? Kapan lah berlaku di Indonesia itu ya? Sebenarnya di Indonesia pun, Pi Market Indonesia itu juga saya melihatnya ini juga sudah sangat serius ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan ya model-model yang hampir nggak beda seperti yang dilakukan di Vietnam, di Cina, di Thailand, gitu. Sama ya? Iya, sama itu ya di Pi Market Indonesia, atau kalau websitenya kan pimarket.id itu. Jadi sama sih sebenarnya. Hanya memang kita kalau Pi Market Indonesia belum terbuka sebagaimana yang dilakukan oleh kawan-kawan pionir yang ada di Vietnam. Malu-malu kucing ya. Sepertinya, jadi belum terekspos di media ya. Belum blak-blakan lah. Kalau di Vietnam itu udah blak-blakan sekali. Kalau saya lihat ya, khususnya di Indonesia tentang Pi Network ini, pada umumnya banyak orang masih belum mempercayainya. Yang percaya hanya orang-orang Pi Network. Orang di luar Pi Network tidak pernah percaya, Pak Gus ya. Tidak akan pernah percaya. Tidak akan pernah mau percaya karena belum ada harganya. Tapi begitu nanti sudah punya nilai, sudah punya harga, sibuk untuk beli koin. Kenapa aku nggak ikut dari dulu?
Timbul sebuah penyesalan. Sama sih, Bah. Saya juga kan dulu ketika dengar Bitcoin tahun 2009 itu juga nggak percaya. Awalnya gitu? Enggak. Jadi dengar kalau cerita tentang Bitcoin itu, tentang ceritanya apa namanya waktu itu, ya kita kabarnya katanya dari Bali, ya. Dan kemudian ya harganya masih sangat rendah. Kan dulu kan pasti kan kita bertanya-tanya, untuk apa gunanya? Lagian nanti dibeli pun untuk apa? Kan gitu. Artinya karena memang pengalaman atau wawasan terkait dengan itu masih dangkal. Sehingga pastilah keraguan untuk memiliki koin itu sama sekali tidak ini. Halunya lebih tidak tinggi. menarik lah gitu. Tidak kan? menarik ya. Tidak menarik. Tetapi sekarang Bitcoin iya, harga tak Bitcoin mampu dibeli orang lagi. Waduh. Untuk menyari 5 koin saja di Bitcoin ya mungkin 20 tahun belum bisa dapat. Ya. Walaupun kita mengadakan penambangan terus. Ya ini luar biasa ya. Banyak bangsa Indonesia ini kepinginnya dia ikut hari ini besok cair. Ya. Itu yang saya lihat. Ah, itu baru dia percaya. Tapi kalau menunggu sabar sampai hari ini seperti yang kami lakukan, yang kita lakukan terhadap Pay Network, mungkin banyak orang yang tidak sabar. Ya. Tetapi pada saat nanti Pay Network sudah mulai punya harga, semua kepingin untuk main Pay Network. Ini adalah hal yang luar biasa. Ada nggak yang mau disampaikan lagi tentang perkembangan Pay Network ke depan? Apa sih yang harus dilakukan teman-teman yang belum KYC dan yang sudah KYC? Ya, jadi saya paling bisa menyabarkan ke teman-teman semua kalau persoalan KYC ini belum beres sih, ya, belum beres. Kalau kemudian pun ada kawan-kawan lain yang memang sudah dapat KYC juga gagal, ya ternyata kan ada beberapa faktor. Inilah kemudian yang memang harus menjadi PR buat para pionir tersebut. Iya. Nah, PR-nya di mana? Ya mau tidak mau mereka harus bisa mengkondisikan kualitas handphonenya. Oh, kan gitu. Dari sekarang harus dipersiapkan ya. Saya kan ada grup ya, saya sebutlah katakanlah di grup Pusku Mangga itu sebenarnya kalau sampai detik ini itu yang sudah dapat undangan KYC udah 5 orang, Bah. Iya. Ya, saya sebut ada Ruday kawan saya, ada Mas Noto, ya termasuk Mas Agus, kemudian Mbak Maya, kemudian Heriawan. 5 ini, Bah. Yang berhasil? Yang berhasil baru 2. Yang tak berhasil? Yang tak berhasil sebenarnya 2. Yang satu lagi karena dia nggak ngerti, dia begitu dapat pop up itu tidak dilakukan, takut salah karena kejadiannya pagi pada saat sahur. Karena kemarin dia datang ke rumah, aku udah dapat, cuman karena pagi ku biarkan aja lah. Sekarang mau KYC pagi-pagi datang ke rumah udah nggak ada, udah hilang ya. Artinya fitur tapi akan datang lagi nanti. Tapi akan datang lagi gitu. Jadi penyebab kegagalan dari teman-teman kita faktornya apa itu? Ya penyebabnya kalau yang paling ya sebenarnya bukan fatal sekali sih, tapi kelihatannya di bagian foto selfie, Bah. Foto selfie. Foto selfie. Penyebabnya dari HP. Dari HP. Jadi disarankan untuk mencari HP yang jenisnya seperti apa, klasifikasinya seperti apa? Kalau sederhananya RAM 4 sudah bisa lah, Bah. RAM 4 sudah bisa RAM 4. ya. Jadi ini banyak kan mungkin ada yang RAM 2 atau RAM 3 dan ketika pun menggunakan RAM 3 kemungkinan kan gitu. Menurut saya sih mungkin bisa karena memorinya terlalu penuh ya, atau mungkin nggak cukup ya apa namanya RAM-nya itu untuk menyimpan data-data udah kepenuhan, bisa jadi ya mungkin lupa menghapus caca kira-kira gitu, sehingga ini bisa menjadi persoalan-persoalan. Nah tetapi kalau untuk yang saya langsung waktu lakukan ke kawan saya itu yang berhasil dan sudah dinyatakan lulus di KYC itu RAM dia RAM 4. RAM 4. RAM 4. Kalau yang Mas Noto RAM-nya lebih tinggi lagi. Faktor HP sangat mendukung ya. Sepertinya begitu. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sahabat Pay Network dimanapun berada, kita sudah lihat penjelasan suhu kita. HP RAM 4 sangat menentukan untuk keberhasilan KYC. Persiapkan dari sekarang, jangan pada saat KYC Anda bermasalah di foto selfie. Ikutin terus video Abah Safwan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.